back to my channel. Nah, bagi teman-teman yang sekarang lagi mau memulai bisnis dan merasa insecure, ngerasa nggak percaya diri, nah wajib banget nonton video ini sampai akhir tanpa di skip. Dan jangan lupa klik subscribe dan turn on notification karena setelah ini aku akan banyak upload video-video bermanfaat lain yang pastinya akan berguna dan menginspirasi teman-teman semua. Nah, jadi kalau misalnya saat ini teman-teman pengen memulai bisnis, tapi misalnya kompetitor lain tuh udah banyak, terus udah itu ini tuh bukan maksudnya bisnis yang teman-teman pengen jalanin ini bukan first to market, udah ada market leadernya. Terus gimana ya caranya biar bisa percaya diri gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ketika memulai bisnis, pasti setidaknya ya lingkungan sekitar itu ada yang lebih expert. Jadi aku ngerasa gini, waktu dulu mulai bisnis, teman-temanku itu udah ada yang orang tuanya sudah bisnis atau orang tuanya itu udah menjalankan bisnis, terus dia tinggal lanjutin. Ada juga yang orang tuanya emang bisnis, jadi dan dia pengen memulai bisnis yang baru, tapi dia disupport banget secara moral maupun material sama orang tuanya. Terus juga dia sudah punya pengalaman sebelumnya, dana juga ada. Terus aku merasa yang kayak orang tua aku bukan pebisnis, terus aku juga nggak punya pengalaman dan aku juga nggak ada dana, benar-benar harus belajar, benar-benar belajar sendiri gitu semuanya tanpa ada dukungan dari luar. Nah, dalam kondisi seperti itu kita harus kayak gimana sih? Karena uh, aku waktu itu sempat ngerasa juga, mungkin teman-teman merasa ini ya, ketika memulai bisnis kayaknya dia akan lebih sukses deh dengan semua sumber daya yang dipunyai dibandingkan kita yang nggak punya apa-apa. Kalau lihat dari startnya, mereka itu udah start lebih awal gitu, udah startnya lebih tinggi. Kalau kita tuh mau panjat pinang, mereka itu udah setengah jalan gitu, karena mereka disupport dengan banyak hal, sementara kita harus memulai semuanya sendiri. Bener-bener ya nggak ada dukungan dari pihak lain selain dari diri kita sendiri yang mau berusaha ke situ. Nah, tapi ternyata kata kuncinya adalah bukan di seberapa banyak yang support kamu ketika di awal, tapi how much can you handle the pain. Kenapa? Karena orang yang sukses adalah mereka yang bisa bertahan lebih lama. Jadi how longer you can handle the pain. Jadi semakin lama kamu bisa bertahan dengan rasa sakit itu, maka kamu bisa lebih sukses. Jadi gini, waktu itu kita sama-sama memulai bisnis. Nah, terus udah itu seiring berjalannya waktu, ternyata karena terbiasa disupport oleh orang tuanya, temanku ini merasa ya udahlah, dimulai nanti juga nggak apa-apa. Kena masalah sedikit ya udahlah, berhenti dulu karena kan dia ada backingan lah. Sementara waktu itu aku merasa ya aku nggak ada backingan, kalau sebentar-bentar aku berhenti gimana? Aku nggak ada support buat kalau misalnya aku berhenti nih. Misalnya aku bisnis nih, terus udah itu udah dapat keuntungan sedikit, terus kena masalah berhenti, kan aku nggak ada sumber pendapatan lagi. Sebenarnya kan aku harus makan setiap harinya. Nah, aku nggak ada support dari orang tua untuk itu. Jadi ya mau nggak mau ya aku harus terus memperbaiki, harus terus berusaha dan berkembang setiap harinya. Nah, jadi gini, kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya ideku ini udah banyak banget ya, kayaknya orang-orang juga memikirkan hal yang sama, persentase kemungkinan aku bisa sukses itu seberapa banyak. Nah, jadi gini, kalau kamu merasa punya ide nih, terus udah itu idenya kayaknya banyak banget yang punya dan kemungkinan berhasilku kecil, coba pikirkan seperti ini ya. Jadi setiap pagi semua orang itu punya ide brilian. Kapan? Ketika mandi. Ya, jadi kayak kita ke kamar mandi, terus kita bangun pagi ini, terus ke kamar mandi, pasti kita punya ide brilian. Oh iya ya, gimana kalau bikin ini, gimana kalau kita buat terobosan seperti ini, gimana kalau punya breakthrough seperti ini dan lain sebagainya. Tapi cuma sebagian kecil dari orang-orang yang melakukan, yang melaksanakan apa yang dipikirkannya. Kenapa? Karena banyak orang yang berpikir aku mau buat ini, kalau ide kayak gini bagus, ide kayak gini pasti bisa menyelamatkan dunia dan lain sebagainya. Tapi keluar dari kamar mandi ya udahlah, back to reality, back to life, dan ya udah idenya cuma berakhir di pintu kamar mandi aja. Nah, dari yang oke lah, misalnya seandainya dari 100% yang punya ide, cuma separuhnya, anggaplah 50% yang menjalankan idenya. Oke, punya ide, oke kita coba nih melakukan ide ini. Misalnya sebagai contoh nih, teknologi nuklir ini bisa sebagai pembangkit listrik. Dari 100%, dari 100 orang yang berpikir nuklir itu bisa sebagai pembangkit listrik, anggaplah 50%-nya atau 50 orang itu mencoba membuat energi nuklir ini bisa menjadi sumber daya listrik. Oke, nah dari 50%-nya ini, nggak semuanya bisa bertahan sampai akhir. Oke, dapat masalah pertama, terkurangi lagi misalnya, anggaplah terkurangi 50%. Sisa 50% yang lagi yang bertahan. Artinya berapa? 25 orang. Dari 25 orang ini, siapa yang akan bertahan sampai akhir, sampai benar-benar teknologi nuklir ini established sebagai
sumber daya listrik. Berapa banyak ya? Anggaplah separuhnya lagi. Berarti ada sekitar 12,5 orang. Nggak mungkin ada 12,5, 12 sampai 13 orang. Dan seperti itulah seleksi alam di bisnis, atau mungkin kamu mungkin sekarang lagi menghadapi bukan bisnis ya, mungkin perkuliahan, mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kamu nggak punya background, atau kalau misalnya kamu nggak punya basic, nggak punya support di awal, nggak masalah. Karena pasti akan ada yang tereliminasi. Nah, masalahnya kamu akan menjadi bagian yang tereliminasi atau kamu menjadi bagian yang bertahan. Ya, kenapa? Karena nggak semua orang bisa handle the pain. Ngadapin masalah, ya udahlah berhenti. Oke, mungkin di masalah pertama nggak berhenti, tapi masalah kedua, masalah ketiga, masalah keempat, lama-lama kan orang merasa capek ya. Kayaknya aku nggak cocok di sini, deh udahlah, tinggalin aja. Padahal mungkin setelah melewati masalah keempat tersebut, nah dia ketemu tuh solusinya di situ yang bisa mengantarkan dia menjadi lebih sukses. Nah, aku baca nih buku yang Elon Musk, aku udah selesai baca buku ini sampai terakhir. Nah, jadi di salah satu halaman buku ini, salah satu temannya Elon Musk ini diwawancara. Nah, terus udah itu, siapa yang tahu Elon Musk? Nah, jadi Elon Musk ini dia adalah pria di balik PayPal, Tesla, SpaceX, dan sekarang ini SolarCity sama Hyperloop. Hyperloop kayaknya baru tahun lalu dibuat. Jadi dia hampir setiap tahun membuat sebuah perusahaan baru. Nah, jadi suatu hari mereka, Elon Musk ini sama saudaranya lagi kayak ngontel sehat gitu, jadi naik sepeda ontel dan melewati daerah berbukit-bukit. Nah, jadi waktu itu Elon Musk ini dia punya perawakan fisik yang lebih besar dibandingkan teman-temannya. Nah, kalau misalnya harus ngontel ke arah bukit itu kan butuh energi lebih. Teman-temannya itu satu regu udah sampai semua ke puncak, terus mereka nyari di antara anggota regu itu cuma satu orang yang belum datang, yaitu Elon Musk. Terus udah itu mereka ini berpikir, kayaknya Elon Musk paling berhenti di tengah. Lagian juga dia kan badannya besar, pasti berat banget harus membawa dirinya untuk ngontel naik sepeda sampai ke puncak. Atau paling kalau enggak sepedanya dituntun kayak gitu. Mereka semua berpikir kayak gitu, tapi nggak berapa lama kemudian ternyata Elon Musk datang dengan kondisi dia mengayuh sepedanya dengan penuh kepayahan, bener-bener capek banget kan, kayak harus mengayuh sepedanya tanpa dia berhenti dengan membawa beban tubuhnya yang seberat itu. Terus di saat itu orang-orang menyadari bahwa oke, Elon Musk ini sekalipun dia merasa kesulitan, dia nggak akan berhenti. Jadi waktu itu ditanya, kenapa kamu tetap berusaha? Kenapa kamu nggak diem aja? Kan tunggu aja di bawah gitu. Nanti kan kita sudah dari puncak akan balik lagi, muter balik ke tempat finishnya. Terus dia itu dia bilang, kalau aku sudah memulai sesuatu, aku nggak akan berhenti di tengah jalan. Jadi dia akan bertanggung jawab sampai akhir menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Nah, itulah yang nggak dimiliki sama orang lain. Elon Musk ini punya ide untuk mobil listrik. Tapi bukan Elon Musk yang punya ide pertama untuk membuat mobil listrik. Ada orang lain yang punya ide pertama. Tapi kemudian Elon Musk yang menyelesaikan sampai akhir, sampai mobil listrik itu bukan cuma sekedar ide, bukan cuma sekedar innovation, tapi juga menjadi produk komersil yang bisa dinikmati oleh kita sampai saat ini. Oke, demikian video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.